Industri motor pada segmen off-road memang semakin banyak yang menyukainya. Bahkan untuk anak-anak juga banyak yang meminati. Salah satunya pabrikan Kawasaki yang berasal dari Jepang ini memang telah memproduksi beberapa tipe motor off-road yang sukses di pasar otomotif di Indonesia. Salah satu motor milik Kawasaki yang sangat sukses yaitu Kawasaki KLX 150. Kawasaki KLX 150 pertama kali diluncurkan pada tahun 2009 yang lalu. Kawasaki mengeluarkan KLX 150 untuk mengisi kekosongan segmen motor off-road di pasar tanah air. Ya, betul, Kawasaki KLX bisa dibilang pelopor atau pencetus segmen motor off-road yang legal di jalan raya, hingga beberapa tahun bermain sendiri di segmen ini. Sampai pada akhirnya pabrikan Jepang lainnya ikut meramaikan segmen motor off-road di tanah air, seperti Honda dengan CRF 150 dan Yamaha dengan WR 155-nya. Bicara soal desain, Kawasaki KLX 150 khasnya motor trail pada umumnya, terlihat simple, minimalis, dan ramping. Bicara soal desain, memang sejak awal kemunculannya pada tahun 2009 yang lalu sampai saat ini tidak terlalu banyak ubahan, paling hanya di stikernya dan warna-warna saja. Begitu juga dengan fitur-fiturnya, sangat minim. Lampu-lampunya saja masih menggunakan bolam, dan juga speedometernya juga masih menggunakan analog. Untuk informasi yang diberikan pada speedometer hanya ada odometer, penunjuk kecepatan, penunjuk isi bahan bakar, penunjuk lampu sen, lampu jauh, dan netral. Sementara untuk mesinnya sendiri, KLX 150 dibekali dengan mesin berkapasitas 144 cc, 1 silinder, 4 tak, SOHC, 2 klep, berpendingin udara. Untuk bor kali struknya 58 x 54,4 mm. Mesin ini menghasilkan power maksimum 12 horsepower pada 8000 rpm serta torsi maksimum 11,3 Nm di 6500 rpm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 5 percepatan. Untuk suplai sistem pengkabutan bahan bakarnya masih menggunakan karburator, dan untuk rasio kompresinya 9,5 banding 1. Sementara untuk sektor kaki-kaki cukup mumpuni. Untuk di sektor suspensi dibekali dengan suspensi depan upside down berukuran 35 mm. Sedangkan suspensi belakang menggunakan suspensi monoshock dengan setelan preload. Untuk merek suspensinya sendiri dipasok oleh Showa. Lalu untuk rodanya dibekali dengan ban depan berukuran 275 ring 21 dan untuk ban belakang 410 ring 18, tentunya menggunakan ban pacul atau ban tanah. Untuk pengeremannya, rem depan dibekali dengan rem cakram berukuran 240 mm 2 piston dan rem belakang 1 piston berukuran 190 mm. Untuk dimensinya, KLX 150 memiliki panjang 2070 mm, lebar 825 mm, tinggi 1155 mm, jarak poros roda 1340 mm, jarak ke tanah 295 mm. Untuk beratnya sendiri, KLX memiliki bobot 118 kg. Ini yang paling ringan di antara yang lain. KLX 150 juga memiliki kapasitas tangki bensin sebesar 6,9 liter. Walaupun kapasitas tangkinya tergolong kecil, tapi KLX 150 tergolong irit kok, walaupun masih menggunakan karburator. Dapat menempuh jarak 34 km per liter, ya memang tidak seirit seperti kalau menggunakan injeksi sih. Karena ini varian KLX 150 tipe BF, maka dilengkapi dengan handguard dan engine guard. Untuk harga jualnya sendiri dibanderol dengan harga 30 jutaan lebih. Walaupun masih menggunakan karburator, tapi KLX 150 masih banyak peminatnya dan masih banyak fansnya.